the truth. Oke, full review Lenovo Yoga Slim 7. Nah, jadi ini laptop beneran barang goib sih. Kayak banyak banget yang ngerebutin. Nah, untung aja berhasil dapet. Nah, jadi laptop ini Slim 7 ini baru keluar, baru launching itu di CES 2020. Pakai spek-spek terbaru yang gitulah di tahun 2020. Nah, Slim 7. Nah, berarti seri 7-nya Yoga. Nah, Yoga ini buat yang nggak tahu ini line up premium yang gitulah dari Lenovo. Nah, jadi di Lenovo tuh laptopnya ada tingkatan itu. Pertama paling bawah S145, terus ada S340, S540. S540 ini nggak masuk Indo. Terus ada S640 atau C640, terus ada S740. Nah, di tahun lalu ini beda laptop sebenarnya. Itu Slim 7 ini merupakan suksesor dari S740. Nah, jadi S740 itu SKU tahun lalu digantiin akhirnya sama Slim 7. Nah, mungkin banyak orang yang nggak tahu Yoga. Berarti kalau Yoga itu berarti kan biasanya orang kira pasti bisa lah di convertible atau di flip 360 derajat, tapi sebenarnya Lenovo udah ngebagi dua. Jadi Yoga ini kan seri premium, kebagi jadi dua. Itu ada yang seri S yang slim, terus ada C convertible. Nah, ini slim, jadi dia nggak bisa convertible. Nah, slim doang, tapi desainnya bagus. Nah, sebagai perbandingan aja, kalau di mobil ini, kalau di mobil Slim 7 ini kalau di Mercy bisa dibilang I-Class-nya lah. Terus kalau di BMW itu seri 5-nya. Nah, di atas Slim 7 itu ada Slim 9. Nah, ini udah paling mentok lah, Slim 9 namanya. Nah, Slim 9 ini kayak S-Class itulah di Mercy atau seri 7 lah. Nah, kalau ini Slim 7 ini I-Class atau seri 5. Nah, oke. Kita review dari eksteriornya dulu. Nah, dari eksteriornya ini ada, pertama kita lihat ini warnanya slate gray, bagus banget sih, emang clean gitu looknya. Nah, slate gray, mungkin kalau di mobil nih namanya gray metallic. Nah, ini ada logo Lenovo, ini dari metal, enak banget dipegang, metal. Terus ininya transparan. Oke, terus ini ada logo Yoga. Wih, nggak nyala tapi dia reflektif. Oke, nah kalau dari bahannya sih ini metal ya, aluminium, enak banget dipegang, slick. Jadi nggak kayak plastik kan, kalau diraba kayak kasar. Ini kayak ya licin gitu, metal. Nah, ini beratnya, ini kan seri Ryzen itu beratnya 1,3 kilo, sedangkan kalau yang versi Intelnya itu 1,4 kilo. Jadi ini 1,3 kilo, thicknessnya 1,49 cm atau 1,5 lah. 1,5 cm. Nah, oke. Jadi desain Slim 7 ini mirip banget sama desainnya yang sebelumnya, yang S740 sama seri convertible yang Yoga C940. Dia ngambil desain dari C940 tuh ada ininya, round gitu, ada kayak ngebulat gitu di belakangnya, gitu kan. Oke, nah lanjut kita bahas I/O-nya dah, portnya. Dari sisi kiri ini mundur dulu deh, I/O-nya. Oke, ini ada Type C, ini buat plug-in powernya, ngecas pakai USB Type C. Terus ada HDMI, ini buat presentasi segala macam lah. Ada Type C lagi. Nah, tapi ini kan seri Ryzen nih, Type C-nya bukan Thunderbolt. Thunderbolt tuh biasanya orang buat nyolokin external GPU, terus berdata emang jauh lebih cepat sih pakai Thunderbolt. Tapi kan eGPU juga mahal juga, akhirnya
belinya yang Ryzen aja. Nah ini Type C bisa buat buat flash disk, transfer data, buat hard disk juga macam-macam. Terus ada audio jack. Audio jack ini buat earphone atau macam-macam lah. Ini ada logo-logonya, ada tulisannya juga, ini power, HDMI, dan ada power headphone jack. Oke. Dari kanan dia ada tombol power. Nah, ini powernya, ini ada 2 USB Type A. Ini Gen 1 kalau nggak salah, 3.1 Gen 1. Type A, terus ada SD card reader. Nah sayangnya ini micro SD, sayangnya nggak SD card reader, tapi nggak apa-apa lah, udah ada micro SD card reader. Oke, I/O udah. Terus ini agak lengkap tapi kurang beberapa port lagi, tapi udah cocok, udah pas lah buat laptop tipis. Oh ya, tadi ini tebelnya 1,49 cm, 1,5 cm lah, tipis banget. Oke. Belakangnya ini kayak gini. Ini review eksteriornya dulu. Mantap. Kalau dari bottomnya ini ada knalpot kalau di laptop, tempat exhaustnya. Ini ada, dia udah dapet Windows 10 tapi yang home, udah dapet pre-installed ya di laptop ini. Terus ada baut, ada penyangga karet lagi, terus ada karet tinggi juga nih. Oke, ini ada lubang exhaustnya. Oke, eksterior kelar. Ini oke, overall sih kalau lihat dari eksterior ini premium banget sih, premium, clean look parah sih, terus sleek juga. Nah habis itu kita buka aja deh, udah eksterior, kita bukain laptop. Nah ini ada fitur vape to boot, jadi pas kita buka lidnya dia itu langsung nyala. Oh ya, tadi ini ada Grafir, mana kelihatan gak ini, Grafir Yoga 7 series, mantep banget sih. Terus dia juga ada notch, mana ini nih reverse notch, jadi pas yang buka juga lebih enak dan notch-nya gitu. Oke, kita buka aja. Overall sih enak banget sih, ini build quality-nya bagus, buat harga sini udah bagus banget sih. Apakah dia bisa buka satu tangan? Nah tapi dia masalahnya magnetnya agak kuat sih, jadi kalau satu tangan doang nggak bisa, jadi agak harus ditekan dulu, agak ditekan emang nggak magnetnya. Nah tapi kalau udah kebuka dikit, set, one handed bisa, mantap. Oke, mana nih, aduh, oh iya ini ada stiker Ryzen, stiker Radeon, Slim 7, set gitulah. Terus ada logo Lenovo. Nah tuh ada Windows Hello-nya. Oke, kita udah lihat dalamnya. Habis itu kita mulai dari, ya pasti laptop paling penting keyboardnya lah, karena penghubungan antara user sama laptopnya dari keyboard. Nah kita coba buka Word deh. Oke, dapat kan ya. Nah, ini Microsoft Word. Oh iya, ini laptop udah dapet built-in Windows Office Home and Student 2019. Itu kalau dibeli terbesar harganya 1,8 juta. Nah ini udah dapet Microsoft Office Home and Student, itu dapet Word, dapet PowerPoint, dapet Excel. Nah ini kita tes ngetik aja. Oke, empuk. Nah ini menurut saya keyboardnya empuk, terus key travelnya deep gitu dalam nih, jadi bagus sih kalau dibandingin sama
ThinkBook 14 yang harganya agak di bawah. Dia tuh kayak apa ya, key travelnya kurang deep gitulah. Ini enak. Terus kalau dibandingin sama seri bawahnya sama IdeaPad S145, dia juga, jadi key travel tuh kayak pas ngetik ini apa ya, kalau ini kan dalam travelnya. Kalau S145 ThinkBook 14 dia nggak kurang dalam gitu. Jadi ini enak, empuk, feedback empuk, terus layoutnya khas Lenovo lah, kantong gini. Oke, coba ketik Barcelona kalah 8-2 sama Bayern Bayern Munich. Nah, enak sih jujur ya. Oke, habis keyboard, trackpad. Nah, trackpad ini udah kayak di Mac lah, soalnya dia udah pakai Windows Precision Driver. Nah, jadi biasa kan kalau satu jari tap buat nge-tap biasa. Nah, terus ada kalau jari biasa kan nge-scroll. Nih, buka dulu deh browser. Nah, biasanya kan kalau Rossi. Nah, biasanya kan kalau orang mau ini tuh, maksudnya jadi kalau dua tangan tuh bisa kayak nih, dua tangan. Nah, biasanya orang kan harus klik kanan kalau di mouse ya. Harus klik kanan kayak gini tuh, nggak enak. Tuh kalau di mouse harus klik kanan. Di sini udah pakai dua jari aja nih, set, opening new tab, set, terus bisa buat back nih ya. Nah, back, set, ini nggak ada itunya, yang new tab deh. Ini kita mau back, dah, set, mana tadi? Nah, enak banget sih buat daily use tuh, mantap. Oke, biasa buat nge-scroll. Nah, terus kalau 3 jari dia di tap, muncul lah Windowsnya, search barnya juga. Nah, kalau 3 jari ini dia kalau gini ke home screen. Kalau di handphone kan kayak tinggal swipe up kalau di iPhone, terus atau enggak pencet tombol home. Nah, ini udah bisa kayak gini, bet, enak banget. Terus kalau di swipe gini bisa buka app namanya tuh, window lainnya tuh, set, mana tadi sih, kita buka tuh lagi dah, PPT. Nih PPT masih kalau gini kan gini, berarti dia tuh bisa ganti-ganti Windows. Ya, ke Word, Edge sama PPT, enak banget sih. Terus kalau gini home. Oke, di tab ada Windows Search. Kalau 4 jari, dia muncul lah settingsnya. Nih, task manager, apa namanya ini ya, task manager kali. Settingsnya gitu loh muncul. Oke, jadi recapnya, 1 jari tab biasa, ya kan, 2 jari bisa scroll, bisa gini, back, terus 3 jari di tab bisa buat buka Windowsnya, ini ke home, ini buat ganti-ganti app. Masih tadi belum terbiasa juga sih. Oke. Ini buat home. Terus kalau 4 jari settings, kalau ini nggak bisa. Oke. Keyboard enak. Kalau dari 1 out of 10 ini keyboardnya 8,5 lah. Trackpadnya, trackpadnya juga sayangnya kurang gede sih dia. Tapi ngeliat size-nya juga dia udah cocok lah. Tapi kalau lebih gede lagi enak. Terus dia ada backlight, ada 2 tingkat brightness-nya. Ini baris paling rendah, terus ini paling tinggi, warna putih. Jadi
nggak kayak laptop gaming dapat RGB, nih nggak dapet. Oke, ini lihat bezelnya, tipis banget, enak. Bezelnya tipis, desainnya clean gitu kan, enak banget. Build quality enak, bagus build quality-nya. Oke, kita lanjut ke mana nih? Lihat speknya, spek dalamnya, spek don't save. Kita mau lihat speknya di mana? Di ini deh, task manager kita ini kelihatan nggak sih nih? Kelihatan lah ya. Task manager, kita mau lihat performance-nya. Ini CPU, dia itu pakai AMD Ryzen 5 4500U. Nah ini kalau dibandingin sama Intel yang i7, walaupun yang Comet Lake, Ice Lake, Ryzen 5 ini yang baru ya, yang 4500U dibandingin i7. Banyak yang bilang kalau dari benchmarknya terus dari performance-nya bagusan Ryzen 5 ini, walaupun lawan i7, harusnya kan i7 lawan Ryzen 7. Nah ini Ryzen 7 aja, Ryzen 5 aja dia bisa, Ryzen 5 aja dia bisa ngimbangin, bahkan ngalahin i7. Walaupun yang udah seri terbaru ya, seri ke-10, yang apa tuh, yang Comet Lake kalau nggak salah. Nah, AMD Ryzen 5 4500U ini 6 core 6 thread ya. Base speednya 2,38 GHz. Oke, lalu ke RAM, memori ini udah 16 GB. Bayangin aja harga segini udah dapat 16 GB, dual channel lagi. Terus speednya nih gak main-main ya, 4266 MHz. Tapi ini versi yang LP ya, LP DDR4, jadi dia low power tapi agak ngaruh ke performa tapi lebih hemat baterai karena dia LP low power. Oke, 16 GB. Oh ya, ini masih sayangnya udah solder, jadi nggak usah di upgrade. Tapi 16 GB udah bagus banget sih, udah bisa lah 5 tahun ke depan. Disknya ini storage-nya dia udah pakai SSD solid state drive 512 GB kapasitasnya. Dia mereknya Skynix nih, Skynix. Nah ini udah saya tes juga di CDM ya, Crystalline Smart, saya kasih lihat. Oke. Oh ya, ini SSD yang PCIe NVMe, jadi bukan kayak SSD biasa, dia jauh lebih cepat. Kayak biasa Lenovo kan biasanya salah pasang SSD. Nah ini dia salah satu contohnya. Tapi sayangnya kalau dibandingin sama yang Intel, dia agak dipangkas gitu lah. Yang AMD dibanding Intelnya, dia beda berapa ya, beda 1000 kayaknya. Di mana, di RAID-nya. Nah, saya kasih lihat. WiFi buat konektivitas. WiFi-nya dia udah WiFi 6, Intel WiFi 6 AX200. Nah, udah kenceng banget lah, udah paling latest lah ini. Bluetooth-nya udah Bluetooth 5. Terus ini GPU. Dia kan ini Ryzen 5 itu APU. Jadi Accelerating Processing Unit. Jadi dia CPU-nya Ryzen 5, tapi dia nggak punya external GPU, nggak punya GPU discrete. Dia punya iGPU-nya itu Radeon RX Vega 6. Nah, tapi menurut saya ini udah lumayan bagus lah. RX Vega 6 dia udah bisa ngimbangin. Kalau di Nvidia kayaknya MX 2,5 atau MX 150 bisa lah ngimbangin. Nah kalau di Intel dia dapat MX 3,5 ya, tapi saya nggak terlalu butuh juga. Tapi di Intel dia RAM-nya cuma 8 GB yang i5 nya. Dengan ini sih dapat 16 GB, tapi tergantung kebutuhan juga. Ini GPU ya, AMD Radeon TM Graphics. Oke. VRAM-nya 512 MB, tapi sayangnya udah nggak bisa diubah lagi di BIOS-nya VRAM-nya. Oke, itu speknya udah saya bahas. Bagus sih, udah all round lah. CPU udah mantep, RAM udah 16 GB, dual channel lagi. Terus yang 4226 MHz, APU-nya udah bagus, iGPU-nya maksudnya Radeon RX Vega 6. Wi-Fi ada Wi-Fi 6, udah mantep banget. Oke.
Habis itu ke mana, kita ke ini deh, Lenovo Vantage. Ini ada software gitu buatan Lenovo, namanya Lenovo Vantage. Nah, kalau di SP dia ada command center, tapi sayangnya menurut saya bagusan yang Lenovo Vantage, soalnya lebih colorful aja sih. Terus UI, user interface juga lebih enak dilihat. Oke, kita bisa lihat cek sistem update, lihat warranty detailsnya 2 tahun ke depan. Oh ya, ini garansi udah ADP, apa namanya, accidental damage protection. Jadi kalau laptopnya nggak sengaja ketendang atau kedudukan atau tumpah kopi atau air atau jatuh, pokoknya kalau nggak sengaja itu bisa ditanggung sama Lenovo selama 2 tahun, dan klaimnya itu nggak terbatas. Jadi mau ngeklaim gratis, nggak terbatas. Terus dia ada premium care, dapat yang Serioga Slim 7 ini on site. Jadi kita tinggal telepon dan datang apa namanya teknisinya ngebetulin isu yang ada. Jadi bisa nelpon aja on site. Terus kita bisa lihat my device, Serioga Slim 7 14AR05, ya AMD, memori di space, oke, in warranty ya, sisa 706 hari. Di settings, nah di settings kita bisa lihat nih, power smart settings kita bisa ngubah. Jadi kalau di handphone kayak power saving mode gitu lah, jadi kita bisa ngubah ke baterai saving, extreme performance, dan sekarang saya pakai intelligent cooling. Jadi baterai saving itu kayak buat ngehemat baterai di paling bawah, jadi dia performanya agak ditahan. Terus di tengah-tengahnya ada intelligent cooling. Terus kalau mau kerja berat pakai extreme performance. Tapi dia bisa juga pakai, nih kelihatan nggak sih, FN plus key, FN nih. Nah dulu backlightin deh, FN plus key tuh ubah ke baterai saving, ini ke extreme performance, nih ke intelligent cooling. Terus ini udah pakai rapid charge. Jadi ini kayak kalau di Oppo ya yang VOOC lah ya. Jadi dia ngecasnya cepet banget. Kemarin saya ngecas kalau nggak pakai rapid charge itu dari 30% ke cepet 1 jam 30 menit lah. Terus kalau pakai rapid charge paling 1 jaman udah selesai. Terus ada conservation mode. Jadi ini kayak supaya baterainya lebih awet, jadi dia maksimalnya di 60% pas ngecas. Biasanya kan orang kan maksimal di cepet, ini bisa di cut ke pas 60% juga, sehingga bisa lebih hemat, lebih longevity-nya atau lifespan baterainya bisa itu lebih lama. Terus ada flip to boot yang tadi, pas kalau dibuka lidnya langsung nyala, nggak usah tekan tombol power di sini. Terus ada always on, lupa dibilang tadi, always on USB. Jadi di sini kan ada USB Type A, jadi kita walaupun laptopnya mati, kita bisa tetap ngecas device kita walaupun dia mati. Soalnya saya nggak aktifin biar hemat baterai. Always on USB, nih bisa di enable. Tuh, tapi enggak nih. Oke. Sistem update, BIOS belum diupdate, ntar aja. Smart Assist. Oke, ini laptop udah dibekali, tadi kan pakai Windows Hello tuh kayak facial recognition di handphone. Ini udah pinter banget sih kameranya, udah pakai infrared kamera ya. Bisa pakai, ada fitur namanya Zero Touch Login. Nah jadi Zero Touch Login ini misalnya kita ini ada better performance. Misalnya kita pergi dari laptop itu dia bisa, kalau Zero Touch Login ini kita ini udah Zero Touch Lock. Kalau kita pergi dari laptop, ntar dia bisa auto matiin laptopnya. Ya, coba saya pergi ya. Oh iya nih, nggak mau soalnya ada kamera sih depan, ada GoPro ini depan kamera, jadi nggak kedetek. Tapi kalau biasanya
Kalau nggak ada kamera ini GoPro, kalau buat pakai biasa dia pas kita pergi dia bisa langsung mati gitu, enak. Terus oh ya, ada keyboard ini bisa buat mute biasa kan, ini ada mute mikrofon kita, penting banget nih buat zaman corona. Brightness, ada ini kalau connect ke monitor eksternal, ada apa, airplane mode kalau menyala tinggal mencari gini ya, matiin, udah tuh kelar. Ini settings, ini buat nambah lock, penting banget nih, lock cet, auto nyala lagi soalnya nggak detect. Lock tuh seamless banget sih, enak. Iya cuma gini tuh kelar. Ini apa ya, ini oh yang ini bisa ganti-ganti app-nya, tinggal pencet ini aja, Windows, multi Windows. Ini kalkulator penting buat MTK akuntansi. Ini ada Lenovo Vintage, tinggal gini ya. Oke. Ini itu screenshot, print screen. Makasih. Tuh. Terus ada tombol delete. Oke. Tadi Vintage kayak baru saya bahas. Vintage tadi itu security, antivirus. Nah di sini bisa hardware scan juga. Kita mau nge-scan laptop kita ada yang gak bener gak, ini bisa dicek prosesornya, memorinya, motherboard, wirelessnya, storage-nya segala macem. Terus ada ini saya udah cek pass, mantap, pass semua, view details log ya. Ini saya udah tes waktu itu. 6 core 6 thread, Ryzen 5500U. Oke. Semua pass, green light semua. Wireless dapat, storage juga mantap. Oke. Jadi menurut saya ini Lenovo Vintage sangat berguna ya. Bisa get support, lihat warranty kita, dashboard. Oke. Habis itu oh iya, speaker ini dia pakai Dolby Atmos. Ini ada mana ya, tulisan Dolby Atmosnya nih, semoga kelihatan. Ini bagus banget sih speakernya. Kita coba deh buka YouTube, udah certified Dolby Atmos. Oke, kita tes apa ya, lagu wajib dah kalau buat ngetes speaker tuh pakai bassnya. Mau ngeliat bass speaker itu pakai lagu ini, The Hills. Tapi takut copyright jadi cepet aja deh. Ini dropnya pas kapan ya? Detik. Oke. Ini ya. Mantep banget. Oke, tercopyright jadi mantep banget. Terus ini juga kenceng banget, tadi cuman 36 tapi udah mantep banget kenceng. Oke, terus kalau mau ngelihat ininya deh, layarnya. Ini layar udah IPS 100% sRGB, jadi udah mantep banget buat apa namanya ya, buat content creating segala macamnya, mau foto editing, video editing, udah mantap 100% sRGB. Terus dia certified Dolby Vision, jadi mantap banget. Speaker Dolby Atmos yang bisa di bioskop, layar udah mantap, IPS 100% sRGB dan Dolby Vision, jadi gambar juga lebih jernih, kontrasnya juga bagus. Ini contoh. The headlights feature modern matrix LED technology with an understated DRL. The sides are simple, taut, muscular, and the rear sports newly designed brake lights, a large diffuser, and an active 3-position spoiler. It's even practical with a 2+2 layout. These rear. Coba deh. Apa ya? Bikinlah 4K. Kita
cari nih, kita ngetes layarnya. Kok auto terus semua? Bah, oh dia emang 4K. Ini dia New Zealand. Yoi, jernih banget sih. 90 sana bisa 4K, tapi nggak kuat wifi sini. Jernih banget bro. Itu kontrasnya, aduh kuat liatnya. Speaker juga bagus, ini cuma 30. Wis, Milford Sound Heartland. Oke, jadi overall bagus sih buat entertainmentnya. Speakernya bagus, layarnya bagus. Oke. Oke, terus kita mau ngeliat apa lagi ya? Oh ya, ini kan udah buat segi eksterior, terus dari entertainmentnya, layarnya, terus keyboard, touchpad, apalagi tadi speaker, segala macamnya udah mantep sih. Overall ya 9 out of 10 sih kalau buat entertainmentnya. Nah ini sekian aja reviewnya, tapi ini masih part 1 karena udah 30 menit juga sih ini. Part 2 nya kita bahas performanya. Saya udah bikin tes CDM, AIDA64, HW info, macam-macam deh, udah lengkap. Oke, segitu aja. Ntar saya ada part 2 nya, santai aja. Enak banget sih nih. Tuh. Oh ini 60 Hz refresh rate nya. Oke. 60 Hz apa lagi tadi? Brightness-nya 300 nits, day and glossy. Sebenarnya kalau buat itu enakan glossy sih. Tapi kalau lagi siang-siang dia kena refleks cerminan dari matahari, agak kurang enak. Tapi kalau matte dia ngebosenin aja sih liatnya. Untung ini udah glossy. Oke. Nanti part 2 ada performance review. Overall ini bagus buat entertainment dan kerja sih, keyboardnya enak banget ya. Ntar saya bahas di part 2 yang performance nya. Oke. And how